pendidikan karakter itu bukan hanya di sekolah, tapi bagaimana sekolah bisa mensosialisasikan pendidikan karakter tadi dari orang tua juga, karena hampir kehidupan anak itu bukan hanya dari sekolah saja, tapi di rumah juga. Jadi makanya sekolah juga harus bisa mensosialisasikan bagaimana cara mendidik karakter ke anak supaya pendidikan karakter anak ini sesuai dengan usianya. Karakter saat ini menurut saya sangat berkurang atau menurun, bisa dilihat dari banyaknya anak-anak muda atau anak kecil yang sekarang kurang sopan terhadap orang yang lebih tua. Bisa dilihat sendiri dari lingkungan saya sendiri, tegur sapa sangat kurang, dan mereka tuh kurang sopan kepada yang lebih tua. Banyak diakibatkan sih dari yang saya lihat itu penggunaan gadget yang sangat diberikan di bawah umur sekali. Seperti anak SD sekarang tuh udah banyak main-main gadget, sehingga mereka tuh kurang sopan kepada yang lebih tua, kurang diajarkan karakternya sejak dini. Orang tuanya terlalu cepat memberikan gadget, karena gadget itu udah sesuatu yang bisa menjangkau luas ya. Jadi mereka tuh kurang banyak belajar dari yang baik-baik, tidak seperti kita dulu yang diajarkan karakter diperdalam dan diperkuat dari kecil. Gadget sendiri itu bukan hal positif aja yang kita dapetin, banyak hal negatif yang bisa kita dapetin, dan anak-anak kecil itu kurang memfilter apa yang mereka dapatkan. Banyak mereka dapatkan tuh hal negatif, kata-kata kasar, sehingga mereka tuh mempelajarinya dan melakukannya tuh di kehidupan mereka. Kata-kata mereka banyak yang kurang pantas untuk sebagai anak kecil, sehingga tidak satu dua atau remaja itu merambat sangat cepat. Dan untuk mencegahnya itu mungkin pertama bisa dari keluarga ya, orang tua tuh sangat berperan besar. Mungkin jika tidak memberikan handphone kepada anaknya, itu difilter apa yang anaknya itu dapatkan, apa yang anaknya itu cari, apa yang anaknya itu dapat dari internet gitu, atau bisa didampingi dalam penggunaan gadget tersebut. Dan sekolah pasti selalu berperan besar juga, terutama guru-gurunya. Guru sebaiknya mencontohkan hal-hal yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, memberitahukan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sebaiknya dijauhi, dan dapat memberitahukan murid-murid mereka tuh cara mengajarnya tuh lebih baik lagi, agar murid ini tidak membenci proses belajar mengajar itu sendiri. Menurut saya pendidikan karakter saat ini mengalami penurunan karena diakibatkan dari kondisi COVID atau pandemi saat ini, yang mana guru pun susah untuk mendidik anak-anak, terutama karakter anak-anaknya, karena sekolah pun via daring yang tidak bisa mendidik anak secara langsung. Sedangkan yang mendidik langsung saja karakter anak masih standar, apalagi yang mendidik anak secara daring tentu tidak bisa tersampaikan secara full atau semuanya. Itulah menyebabkan pendidikan karakter saat ini, misalnya siswa saat ini karakternya sangat mengarah ke sosmed. Apa yang dia lihat di sosmed, itulah yang mempengaruhi karakternya sekarang. Terus guru pun tidak bisa membina karakter si siswa, karena siswa sendiri dia hanya belajar dari rumah, tidak ada kontrol dari gurunya. Begitu juga mungkin dengan orang tuanya, yang kurang kontrol dari orang tua, yang menyebabkan karakter tadi bisa dikatakan buruk. Mungkin itu saja pendapat saya tentang pendidikan karakter saat ini. Menurut saya pribadi, pendidikan karakter di Indonesia belum terlaksanakan secara maksimal. Kenapa saya katakan belum terlaksanakan secara maksimal? Karena masih terjadi beberapa contoh kasus yang menunjukkan berkarakternya siswa. Salah satu contohnya yaitu tentang siswa yang menganiaya gurunya hingga hampir tewas. Menurut saya hal itu disebabkan oleh salahnya sistem pendidikan Indonesia, di mana sistem pendidikan Indonesia sejak dulu tuh terlalu berfokus pada prestasi akademik anak, dan
dan mengesampingkan pendidikan karakter anak tersebut, sehingga lahirnya seorang generasi yang cerdas namun tidak berkarakter, yang menyebabkan saat ini banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Pendidikan karakter seharusnya di sekolah tersebut siswa pendidikan karakter sendiri harus dilakukan di sekolah, di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan sistem pembelajaran yang mana siswa dapat mengevaluasi, berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Guru juga dapat melakukan apresiasi atau pujian terhadap prestasi seorang siswa agar siswa tersebut merasa dirinya dihargai. Terus jika siswa tersebut melakukan kesalahan, seharusnya guru tidak memberikan hukuman yang dapat merusak psikologi anak tersebut. Guru seharusnya memberikan wejangan atau nasihat secara pribadi, dan juga memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk bertanggung jawab atas kesalahannya yang ia buat. Di lingkungan keluarga, orang tua memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter anak. Juga dipengaruhi oleh kejadian masa lalu, di mana kejadian perilaku sekarang berdampak pada perilaku di masa depan, sehingga pendidikan karakter itu harus dimulai sejak dini agar membentuk karakter yang baik kepada anak untuk di masa depan. Jadi menurut saya pendidikan karakter di Indonesia ini belum terlaksanakan secara maksimal karena salahnya sistem pendidikan Indonesia sejak dulu. Namun berita baiknya sekarang terjadi perubahan sistem pendidikan di Indonesia oleh Kemendikbud, yang mana guru tidak lagi terikat oleh kurikulum sekolah. Pembelajaran tidak hanya terfokus pada prestasi akademik juga, namun juga terfokus pada bakat dan kelebihan siswa gitu. Dan juga mengedepankan pembinaan karakter siswa tersebut. Bagaimana pendidikan karakter di Indonesia? Pertama kita bahas dulu kasus pendidikan karakter. Yang pertama, peran utama orang tua itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Kan orang tua yang otomatis yang selalu mendampingi hampir 24 jam anak kan, di rumah bersama orang tua, di luar juga kadang bersama orang tua. Paling anak nggak bersama orang tua tuh ketika di sekolah. Jadi ya tugas utama orang tua tuh memberikan pendidikan karakter yang baik ke anaknya, membina pendidikan karakter. Kayak dia seharusnya orang tua dulu yang contohin bagaimana sih karakter budi pekerti yang baik, terus baru diterapin ke anak. Karena anak-anak kecil khususnya kayak SD itu mudah mencontoh. Apa yang dia lihat dia bakal kerjain, apa yang dia tonton itu bakal dilakuin ke diri dia sendiri, karena emang di umur segitu tuh rentan mengikuti apa yang dilihat. Itu peran orang tua. Terus kayak pemberian gadget terlalu dini. Terus saya lihat tuh kayak ini tuh salah satu reminder ke diri kita sendiri juga sih. Terlalu dini tuh memang sepengaruh itu buat pendidikan karakter. Apalagi yang namanya tuh sekarang lagi marak yang namanya game online. Dari situ game online tuh kan sifatnya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang kita kenal. Bisa jadi orang yang kita tidak kenal tuh orang dewasa yang emang bukan suatu lawan bicara sesuai sama anak tersebut. Dari situlah timbulnya mereka mulai tahu kata kasar, mereka mulai kurang respect ke orang tua, mulai bisa ngelawan. Ya karena itu mereka mendengar perkataannya seharusnya tidak didengar di umur segitu. Itu mempengaruhi pendidikan karakter. Terus yang kedua karena dia mencontoh lingkungannya sendiri. Dia melihat orang dewasa melakukan sesuatu yang nggak baik, jadi dia tuh mencontoh itu, apa yang mereka lihat ya itu yang dicontohnya. Dia sebenarnya pendidikan karakter tuh yang perlu membina karakter anak itu ya orang tua. Terus pendidikan di sekolah, kayak pendidikan sekolah tuh harus memang jangan akademik aja, memang mengangkat yang namanya pendidikan karakter. Kalau bisa dibikin kayak khusus aja sih,
pelajaran yang memang menyangkut tentang pendidikan karakter, karena peran seorang guru tuh memang sepenting itu, apalagi guru seorang tenaga pendidikan. Nah, yang dididik tuh bukan cuma akademik, tapi didik juga dari segi budi pekerti, budi luhur, bagaimana cara menghormati orang lain, ya sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku kayak gitu. Menurut pandangan saya, pendidikan berkarakter sekarang itu sangat minim dengan kesopan santunan, di mana bahwasanya anak-anak kurang menghargai orang dewasa, orang tua, terus dan kebanyakan, apalagi zaman sekarang ini banyaknya HP kayak Android gitu kan, jadi mereka tuh kurang menghargai orang tua mereka sendiri, dan juga kayak seperti mengelola waktu. Terus kayak dulu di saat sebelumnya adanya HP Android itu kan kita maghrib itu kan sering ngaji, dan sekarang ngaji itu hal yang pokok itu terlupakan. Jadi menurut saya pendidikan berkarakter zaman sekarang waktu sekarang. Menurut saya pendidikan berkarakter sekarang di saat ini menurut saya kurang ke etika, itu aja sih. Pendidikan karakter saat ini di usia anak dini kurang tutur tata bicaranya, kedisiplinannya, karena mungkin mereka udah dipergaulin teman-teman yang kurang ada kedisiplinannya dan menghargai orang yang lebih dewasa, orang tua itu mereka kurang. Mungkin mereka lebih kasar, lebih tinggi nadanya daripada kita yang dewasa dan orang tua, kurang menghargai. Mungkin dikarenakan kebanyakan anak-anak sekarang lebih memilih memainkan gadget mereka daripada main misalnya di luar gitu. Kalau di luar masih bisa bermain seperti dulu, main kelereng, main karet gitu. Kalau udah Mobile Legend pastinya ada pembawaan emosi, jadi di situ karakter anak itu jadi luas karena permainan itu terbawa emosinya. Dan mungkin pantauan orang tua kurang karena mungkin orang tua lebih banyak bekerja daripada memantau anaknya sendiri bermain. Karena kan sekarang pergaulan lebih meningkatnya, kedisiplinannya kurang, tata cara bicaranya juga kurang. Dalam kesopanan seorang anak dan kejujuran seorang anak itu pasti dari pembelajaran orang tuanya sendiri. Anak usia dini seharusnya sudah diperkenalkan dengan Tuhannya gitu. Mereka seharusnya tahu dengan tata cara mengenal Tuhan, pasti mereka bisa untuk mengondisikan kejujuran mereka, kedisiplinan mereka untuk nanti sampai besar. Jadi menurut saya pendidikan karakter ini di keluarga, di lingkungan, pertemanan, sekolah ini sangat penting. Jika bisa lebih banyak memantau anak kecil dari sekarang, lebih mengajarkan mereka tentang kejujuran, kedisiplinan, tentang Tuhan. Karena yang paling utama itu pendidikan karakter itu mengenalkan mereka dengan Tuhan, dengan ajaran agama Islam. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik. Fungsi pendidikan karakter ini sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berhati baik, berperilaku baik, serta berpikiran yang baik. Dengan fungsi besarnya yaitu untuk memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang bermultikultur. Dari beberapa narasumber yang saya tanyakan tentang bagaimana pendidikan karakter di Indonesia saat ini, dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan karakter saat ini sangat menurun, dikarenakan sudah terlalu pesatnya perkembangan teknologi di lingkungan masyarakat, terutama pada anak, sehingga pendidikan karakter yang sudah tertanam pada diri anak tersebut menghilang dan tergantikan dengan hal-hal yang tidak bagus yang mereka dapatkan dari pergaulannya dan juga dari teknologi yang mereka gunakan. Maka masih sedikit sekali anak-anak yang masih menerapkan pendidikan karakter pada dirinya, yaitu berupa tegur sapa, cara berbicara dengan baik, sopan santun kepada orang yang lebih tua,
Maka dari itu, di sini peran orang tua dan lingkungan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun pendidikan karakter pada anak. Orang tua bisa dengan membimbing dan memperhatikan aktivitas yang dilakukan oleh anak dan membatasi anak dalam penggunaan teknologi. Dan untuk di sekolah, penerapan pendidikan karakter harus lebih tingkatkan dalam pembelajaran. Dengan peningkatan tersebut, sehingga membuat pada diri anak tersebut tertanam pendidikan karakter dengan baik. Maka dari itu, mari kita generasi muda menumbuhkan dan membangkitkan kembali pendidikan karakter.